Fajar menyingsing indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji balikmu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji balikmu karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam karya Tuhan. Puji balikmu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebaktian kita di tahun yang baru ini, tahun 2021 ini, kita yakini dapat berlangsung hanya karena kasih dan pertolongan yang datang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema ibadah kita pada hari ini adalah berdamai dengan kebaruan. Melalui tema ini, kita dipersiapkan untuk menyambut segala sesuatu yang baru di tahun 2021. Mungkin saja segala sesuatu yang baru itu menyenangkan hati kita, atau sebaliknya justru mengecewakan hati kita. Kita mengimani bahwa segala sesuatu yang baru diizinkan oleh Allah terjadi kepada kita, agar kita senantiasa berproses bersama Allah. Oleh karenanya, mari kita berdamai dengan segala perubahan yang terjadi dengan tetap menjadi berkat bagi sesama. Jemaat Tuhan, mari kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepada kami mentari yang baru, menandakan hari yang baru. Terima kasih kami boleh melewati tahun 2020. Apapun cerita yang boleh kami lalui di sana. Ada banyak peristiwa-peristiwa duka. Ada banyak juga peristiwa-peristiwa sukacita. Semua datang silih berganti, menguatkan iman kami untuk terus berpasrah diri kepada Tuhan. Namun Engkau tahu Tuhan, bagaimana dan siapa kami yang terus tertatih untuk mempercayakan hidup kami kepadamu.
belajar dari setiap peristiwa demi peristiwa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ampunilah kami jika kami anak-anak-Mu ini seringkali mengeraskan hati kami, seringkali kami tidak mau berpasrah diri kepadamu, mengizinkan Engkau berkarya seluas-luasnya di dalam kehidupan kami. Saat ini di hari yang baru, di tahun yang baru, kami sungguh memohon, berikanlah kami hati yang baru. Ya Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang pada hari ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 14. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 14 mengatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat Tuhan, saatnya kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat inilah kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu menguatkan kami, agar kami dapat memasuki tahun 2021 ini dengan berpasrah diri kepada Tuhan yang adalah pencipta alam semesta. Tolong kami supaya kami bukan hanya mengerti sabda-Mu, tetapi sungguh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan sabda-Mu pada hari ini,
sungguh adalah hamba yang berdosa dan bercacat celah. Ampunilah dia, berkatilah dia supaya dia dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, memikirkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Ya Tuhan, bersabdalah, karena kami siap mendengarkan Tuhan berbicara. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini, di tahun yang baru, di hari yang baru ini, firman Tuhan terambil dari kitab Wahyu pasal 21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Wahyu pasal 21 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-8, mohon maaf. Wahyu pasal 21, satu perikop, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Langit Baru dan Bumi yang Baru. Demikian sabda Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dengan versi bahasa Indonesia masa kini. Ya, Bapak Ibu bisa mengikuti dengan versi terjemahan baru, tetapi saya akan membacakannya sesuai dengan Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian sabda Tuhan. Lalu saya melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit pertama dan bumi pertama pun hilang, serta laut lenyap. Maka saya turun dari sorga, dari Allah. Kota itu sudah disiapkan seperti seorang pengantin perempuan didandani untuk menemui pengantin laki-laki. Lalu saya mendengar suara dari tahta itu berseru dengan keras. Sekarang tempat tinggal Allah adalah bersama-sama dengan manusia. Ia akan hidup dengan mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya. Allah sendiri akan berada dengan mereka dan menjadi Allah mereka. Ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Kesedihan, tangisan, atau kesakitan pun akan tidak ada pula. Hal-hal yang lama sudah lenyap. Lalu dia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Sekarang Aku membuat semuanya baru." Ia berkata juga kepada saya, "Tulislah ini, sebab perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercayai." Lalu ia berkata, "Sudah selesai. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Setiap orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari sumber air yang memberi hidup. Orang-orang yang menang akan menerima hal-hal itu daripadaku. Aku akan menjadi Allahnya dan ia menjadi anakku. Tetapi orang pengecut, pengkhianat, orang bejat, pembunuh, orang cabul, orang yang memakai ilmu-ilmu gaib, penyembah berhala, dan semua pembohong akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang yang bernyala-nyala, yaitu kematian tahap kedua." Jemaat Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita yang disebut sebagai orang yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya di dalam hatinya, dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita telah melewati tahun 2020. Sebuah tahun yang luar biasa bagi banyak orang ya. Sebuah tahun yang banyak cerita di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan sebelum Fani masuk ke rumah sakit, kami sempat bercanda. Sempat bertemu dan kita bercanda. Dia bilang, "Kak, kita nanti kalau seandainya ketemu setelah pandemi itu berlangsung, kira-kira kita kayak apa ya? Jangan-jangan nanti lu," dia kalau panggil saya kan kadang kak, kadang lu gitu. "Jangan-jangan nanti lu tambah gede, terus berewokan di mana-mana. Terus rambutnya gondrong." Dia membayangkan seperti itu. "Ih, amit-amit deh," dia bilang begitu. Terus saya membalas apa yang dia candakan. "Iya. Terus nanti kalau kita ketemu setelah pandemi tiba-tiba lu udah bisa ngomong R." Karena dia cadel gak bisa ngomong R. Terus tapi lu bisa ngomong R tapi lu gak bisa ngomong A. Jadi lu kalau ngomong A, gitu ya, don, gak bisa ngomong A. Tapi ternyata kenyataannya beda ya. Saya yakin Fani sekarang di sana sudah sangat lancar ngomong R-nya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang menyangka di tahun 2020 ini kita sungguh banyak kehilangan. Bukan saja kita kehilangan Fani, pendeta kita, tapi kita banyak kehilangan orang-orang lain, saudara-saudara kita yang lain. Walaupun pandemi ini terjadi di seluruh dunia, menariknya kita GKI Gatot Subroto di Purwokerto ini justru banyak sekali kehilangan anggota, ya bukan banyak sekali sih, beberapa saudara-saudara kita. Saya bisa rasakan tahun ini sepertinya tahun yang lebih banyak orang yang dipanggil Tuhan. Bukan karena COVID justru, tapi justru karena penyakit lainnya. Dan ada banyak hal, banyak cerita, banyak peristiwa yang membuat kita terkaget-kaget. Ada yang saudara kita terkena serangan jantung, ada yang saudara kita terkena musibah jatuh dari atap rumah, ada macam-macam. Bapak Ibu, siapa yang bisa menduga kalau ternyata semua ini terjadi? Sekarang saya mengajak Bapak Ibu kembali pada 1 Januari 2020 yang lalu. 1 tahun yang lalu. Apa yang Bapak Ibu bayangkan pada saat itu? Ketika Bapak Ibu beribadah atau ketika Bapak Ibu berdoa pada tahun yang baru pada waktu itu. Saya yakin, sangat yakin tidak ada di antara kita berdoa bahwa dunia ini akan menjadi sedemikian parahnya yang sekarang ini kita alami. Bahkan kalau saya tidak salah ingat, biasanya tuh kalau di tahun-tahun baru ini banyak orang yang tiba-tiba muncul jadi peramal-peramal. Mana ada ramalan pandemi COVID-19? Padahal pada saat itu di Cina mungkin sudah mulai ada gejala-gejala seperti itu. Tapi tidak ada yang meramal. Bahkan ketika terjadi pun juga kita tidak siap bahwa kejadian ini akan sangat menghebohkan seluruh dunia. Tidak ada yang meramalnya, bukan? Jadi mulai sekarang ya sepertinya tidak perlu kita mendengarkan ramalan-ramalan itu. Karena ramalan-ramalan itu sampai sekarang jarang, banyak sekali tidak terbuktinya. Kita masih ingat ramalan ada 12 kiamat. Lah yo sampai sekarang juga enggak kiamat-kiamat. Ya kan? Wah, 2020 terjadi pandemi. Tapi kok gak ada peramal-peramal yang kemudian mengingatkan kepada kita, ini akan ada pandemi loh, siap-siap loh.
Nanti kita harus begini untuk menghadapinya. Tidak ada. Seluruh dunia ini peramal terhebat sekalipun yang meramalkan pandemi ini dengan pasti. Jadi kalau sekarang mulai muncul peramal-peramal, ya tidak perlu didengar lah ya. Karena ternyata mereka meramalkan sesuatu yang kurang tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2020. Wah, 2020. Betul-betul angka cantik. Betul-betul sebuah angka yang tidak akan kita lupakan. Angka di mana kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Angka di mana kita kehilangan pekerjaan. Angka di mana kita tidak lagi bisa bertatap muka di dalam gedung gereja kita. Angka di mana kita sungguh menyadari bahwa dunia yang kita tinggali ini semakin lama, semakin sakit, semakin lama, semakin rapuh. Yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, apakah jangan-jangan waktunya sudah semakin dekat? Masihkah ada tahun 2021? Jangan-jangan baru menjalani separuh saja kiamat terjadi, hancur berkeping-keping. Mungkin saat di mana dunia ini pada akhirnya hancur berkeping-keping dan tidak ada lagi pengharapan di dalamnya. Jika seandainya itu yang akan terjadi bagi dunia kita, lantas apa yang mau kita harapkan di tahun yang baru ini? Apa yang mau kita harapkan di tahun 2021 ini? Kalau kita melihat di tahun 2020 dunia begitu sakitnya, begitu parahnya, begitu terpuruknya. Masihkah kita mampu berharap pada dunia yang rapuh ini di tahun 2021 nanti? Atau tahun selanjutnya? Jadi kalau begitu bagaimana seharusnya doa dan harapan kita letakkan kepada Tuhan di tahun 2021 ini? Bagaimana? Apakah kita akan berdoa, ya Tuhan segeralah datang kembali. Angkatlah kami semua ini dari dunia yang semakin sakit dan rapuh ini. Dan tempatkanlah kami bersama-sama di sorgamu di sana. Di luar bumi yang rapuh ini. Yang sudah tidak mungkin lagi kami tempati ini. Tempatkanlah kami di sorga, di sebelah kananmu, di sana, di langit yang tinggi sana itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan tetapi bagaimana kalau seandainya Allah itu tidak bertempat tinggal di sorga sana? Di luar dunia, di atas segala langit sana. Bagaimana seandainya kalau sorga itu bukan di sana? Di langit yang tinggi lebih dari segala langit itu. Tapi bagaimana seandainya jika ternyata sorga itu di sini? Sekarang ini tempat di mana kita tinggal di dunia ini. Dan bagaimana jika apa yang kita pikir seandainya itu justru adalah kebenaran yang disaksikan oleh Alkitab? Bukankah tadi dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga, saya bacakan untuk kita semua. Lalu saya, Yohanes, mendengar suara dari takhta itu berseru dengan keras. Sekarang tempat tinggal Allah bukan di sana. Alkitab mengatakan sekarang tempat tinggal Allah adalah bersama-sama dengan manusia. Ia akan hidup dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Allah sendiri akan berada di tengah-tengah mereka dan menjadi Allah mereka.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dunia kita ini semakin lama semakin sakit, kalau dunia kita ini semakin lama semakin rapuh, kenapa Allah tidak segera mengangkat kita semua yang percaya ini, meninggalkan dunia ini dan mengizinkan kita tinggal bersama-sama dengan Allah di sorga sebelah sana? Tapi justru sebaliknya, dalam kitab Wahyu kita mempelajari, kita mendengarkan, kita melihat bahwa ternyata Allah turun ke dunia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Kenapa begitu? Setiap orang Kristen tidak akan pernah lupa satu ayat, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Itu sudah menjadi labelnya semua orang Kristen. Sudah sangat gamblang dalam Yohanes 3 ayat 16 itu mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu, itu alasan kenapa Allah kemudian turun ke dunia ini. Kasihnya terlalu besar bagi kita yang membuat ia kemudian memilih itu untuk akhirnya tinggal bersama-sama dengan kita, bukan saja pada peristiwa Natal yang kita hayati, yang kita peringati, peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi juga peristiwa akan kegenapan seluruhnya ini, yaitu peristiwa di mana nanti pada akhir zaman itu terjadi. Ketika akhir zaman itu terjadi, Bapak Ibu, alih-alih Allah menghancurkan seluruh dunia ini menjadi debu berkeping-keping, menjadi abu yang tidak ada artinya itu, namun justru Allah memperbaharui dunia ini menjadi Yerusalem yang baru. Tempat Allah bertahta menjadi raja dan kita adalah umatnya, kelak nanti bukan di sana tetapi di sini. Kelak nanti sorga itu bukan di sana. Kelak nanti sorga itu justru di sini bersama dengan kita di tempat ini. Di dunia yang dikasihi oleh Allah dengan kasihnya yang begitu sangat teramat besar. Dengan kasihnya itu dia tidak melumatkan dunia, tapi dia memperbaharui dunia. Allah berkarya menciptakan segala sesuatunya dengan sangat amat baik. Betul, seluruh dunia ini sudah jatuh di dalam dosa dan tidak ada lagi kemuliaan Allah di dalamnya. Namun bukan berarti karena tidak ada lagi kemuliaan Allah di dalamnya kemudian Allah membenci sehingga seluruh dunia ini akan dilumatkan oleh Allah. Tidak. Ia mencipta bukan saja pada saat penciptaan seluruh alam semesta dibuat dengan creatio ex nihilo, dengan menciptakan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tetapi sampai saat ini, mulai dari pertama kali Allah menciptakan, bahkan sampai saat ini dan seterusnya, Allah juga berkarya bukan dari creatio ex nihilo saja, tetapi juga creatio ex vetere. Allah berkarya, Allah menciptakan dari yang sudah ada, menciptakan yang lama itu menjadi yang baru. Dan bukankah itu yang disaksikan oleh Yohanes di Pulau Patmos? Wahyu 21 ayat 5 dia mengatakan bahwa ada yang duduk di atas tahta itu berkata kepadanya, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ketika sorga tidak lagi ada di atas sana,
Tetapi justru surga itu bersama-sama dengan kita. Langit baru dan bumi yang baru itu ada bersama dengan kita. Disitulah berita sukacita di awal 2021 ini dikumandangkan. Jangan menyerah. Jangan marah pada dunia yang rapuh dan mengecewakan ini. Jangan berputus asa pada dunia yang rapuh, yang menyakitkan ini. Jangan menjauhi atau bahkan membuang dunia ini. Karena justru Allah merangkul dunia ini. Dia tidak melumatkannya, tidak menghancurkannya, tidak membencinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdamailah kepada dunia ini. Berdamailah dengan hidup kita. Berdamailah dengan kegagalan yang begitu pahit. Berdamailah dengan kekecewaan yang membuat hati kita perih. Berdamailah dengan kematian yang begitu menyesakkan dan sulit untuk kita lupakan. Karena melalui kegagalan muncullah keberanian. Melalui kekecewaan muncullah pengharapan. Dan bukankah melalui kematian muncullah kehidupan yang baru. Saya bukan seorang peramal. Saya juga bukan pendeta yang dikaruniai oleh Tuhan nubuat-nubuat. Jadi kalau ada yang ditanyakan kepada saya, apa yang akan terjadi nanti di tahun 2021? Apakah nanti kita akan bisa berjumpa bersama-sama di akhir tahun 2021? Apakah nanti 31 Desember 2021 kita bisa mengakhirinya bersama-sama dengan tawa dan sukacita? Ataukah kita tidak lagi berjumpa? Apakah dunia ini semakin baik? Apakah vaksin itu menyelesaikan masalah? Apakah kita bisa datang kembali ke gereja? Saya tidak tahu. Saya sungguh-sungguh tidak tahu. Namun, mari kita berjalan. Berdamai dalam keraguan kita. Terima dan peluklah kerapuhan dan kesakitan dunia ini. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Izinkan Allah bekerja seluas-luasnya bagi hidup kita. Karena Allah juga berproses bersama-sama dengan kita untuk terus bekerja menjadikan segala sesuatunya baru. Bukankah Rasul Paulus juga pernah mengingatkan kepada kita? Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, masih bekerja dan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita izinkan Allah bekerja seluas-luasnya. Jangan menjadi orang-orang yang penakut. Jangan menjadi orang-orang yang tidak percaya di tahun 2021 ini. Karena dalam Wahyu 21 ayat 8 kita diingatkan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Jangan takut.
maju terus. Selalu berpengharapan karena Allah adalah Allah yang terus berkarya untuk menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan kepada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini adalah kesempatan kita untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita semuanya bisa memberikan persembahan melalui link, melalui QRISE yang ada di sebelah sini, ya, dan juga melalui transfer bank, melalui transfer bank yang juga tertera dalam layar Bapak Ibu sekalian. Nanti tanggal 3 Januari besok Minggu kita juga akan bersama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing. Baik, mari Bapak Ibu kita bersama-sama menaikkan doa syafaat dan juga menaikkan doa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi dunia dan isinya ini Tuhan, termasuk kami yang ada di dalamnya. Terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar itu membuat kami semakin terus berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun di dalam dunia ini yang semakin hari semakin menakutkan, semakin membuat kami tidak mengerti akan harapan akan hari esok. Tetapi pada hari ini kami diingatkan bahwa sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia ini, Tuhan akan terus mengadakan pembaharuan dan pembaharuan. Dan biarlah kami terus ikut dalam pembaharuan yang Tuhan lakukan ini. Kami percaya bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, yang Tuhan izinkan untuk terjadi, adalah proses di mana Allah bersama-sama dengan kami untuk terus memproses kehidupan kami, memproses dunia ini, sampai pada akhirnya proses itu berhenti pada sebuah kesempurnaan di mana langit baru dan bumi yang baru terjadi di dunia kami.
di mana Allah akan turun dan tinggal bersama-sama dengan kami, di mana Allah menjadi Allah kami, Tuhan kami, dan kami sungguh menjadi umat-Mu, di mana nanti tidak akan lagi ada kematian dan tangisan, kesakitan dan air mata. Terima kasih Tuhan. Kami akan berproses bersama dengan Tuhan di tahun 2021 ini. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi, kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, tahun 2020 kami tinggalkan dengan begitu banyak peristiwa-peristiwa sedih dan duka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga duka yang ditinggal saudara, kekasih hati, pasangan hidup. Kami percaya Engkau terus menguatkan agar semua anggota keluarga menatap tahun 2021 dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh bersemangat, sungguh-sungguh berkeyakinan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, sungguh-sungguh berpengharapan. Juga bagi gereja Tuhan di tempat ini, kami akan memasuki sebuah tahun yang betul-betul baru. Kami memasuki sebuah bergereja yang baru. Kami akan terus melayani Tuhan dan umat-Mu dan sesama. Karena itu kami percaya di tengah-tengah proses yang Tuhan izinkan terjadi kepada kami, kami juga yakin Engkau juga akan menjadikan segala sesuatunya baru, indah dalam rancangan dan waktu Tuhan. Izinkan kami ya Tuhan menyerahkan gereja Tuhan, menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan pendeta kami, pendeta emeritus dan pendeta yang mungkin nanti akan Tuhan kirim untuk menggantikan pendeta Theophani. Kami percaya Tuhan akan terus berkarya di tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Semakin kami membuka hati pada setiap rencana Tuhan, semakin banyak hal-hal baru yang luar biasa yang Tuhan kerjakan untuk kami. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia dengan rencana vaksin yang ada. Kami berdoa Tuhan, biarlah rencana ini juga adalah rencana Tuhan untuk memperbaharui keadaan dunia ini. Kami percaya Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami, dengan para pemimpin-pemimpin kami, untuk terus membuka hati mereka, berserah pasrah kepada Tuhan, percaya dan terus berpengharapan pada Tuhan. Kami berdoa untuk dunia ini ya Tuhan. Kami percaya di tahun 2021 Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dunia ini. Tuhan akan terus berkarya, menciptakan dan memperbaharui dunia ini untuk menjadi lebih baik dan baik dan baik. Kami yakin bahwa apa yang telah Kau ciptakan sungguh teramat baik. Karena itu ya Tuhan, seluruh dunia ini kami serahkan kepadamu. Berkaryalah untuk terus mendatangkan kebaikan bagi seluruh dunia ini. Kami juga telah menaikkan dan memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya persembahan ini menjadi bagian untuk menyaksikan kemuliaan dan juga cinta kasih Tuhan kepada dunia. Berkati tangan-tangan yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kami percaya berkat Tuhan juga boleh tercurah kepada setiap orang yang juga sudah memberikan persembahannya. Kami percaya Engkau melihat hati setiap orang yang terus memberikan rasa syukur kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan NKB 47 bagian B. Telah datang tahun baru.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberimu damai sejahtera. Amin.